Keyakinan Adian Napitupulu tak gentar walau dikeroyok seperti Jokowi di 2014. Ungkap dengan cara ini optimis peluang kemenangan Ganjar di 2024. Prabowo siap-siap KO. Maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Dan buat kita, buat kami yang sudah mendeklarasikan, tentu ini bagian dari ikhtiar kita untuk berkomunikasi secara baik yang sudah mendukung maupun yang belum, dan suasananya masih sangat cair sekali. Jadi menurut saya itu biasa-biasa saja. Dan kisah ini pun pernah terjadi pada saat 2014 kalau tidak salah ya. Saat itu yang mendukung lawannya Pak Jokowi itu juga sama, mereka semua berbondong-bondong ke sana. Dan kejadian ini kita catat dalam perjalanannya, dan selalu ada dinamika yang berubah. Jadi buat saya, ya saya ucapkan selamat bergabung. Ini suatu proses demokrasi yang biasa saja. Tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari tim dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kita bagian daripada tim Jokowi yang harus kita berani mengatakan berhasil. Halo, kembali lagi dengan saya Endra Caniago di channel Jurnal 45. Pengamat Andika Nurwin Maulana menilai bakal Capres Ganjar Pranowo tetap memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024 meski hanya didukung sedikit partai. Dia mengatakan kondisi Ganjar mirip dengan Joko Widodo pada Pilpres 2014, di mana calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengusung Joko Widodo alias Jokowi yang hanya didukung oleh dua partai besar dan punya banyak pengalaman dalam pemilihan umum di Indonesia, yaitu PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sedangkan Pak Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PBB yang jumlah partainya lebih banyak daripada jumlah partai pendukung Jokowi. Namun dengan jumlah partai tersebut ternyata tetap dimenangkan oleh Jokowi pada Pilpres 2014. Andika menuturkan dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN kepada Pak Prabowo Subianto merupakan pergeseran besar peta kekuatan dalam Pilpres tahun ini. Sebab PAN dan Partai Golkar adalah partai besar, terutama Partai Golkar yang selalu berada dalam koalisi pemerintah. Menurut Andika, hal ini merupakan tantangan dan juga kesempatan kubu Ganjar Pranowo untuk mencari strategi dalam peningkatan figur Ganjar Pranowo ketika beberapa partai besar menjadi pendukung calon presiden lainnya. Andika membeberkan salah satu strategi kampanye yang digunakan Jokowi pada Pilpres 2014 adalah bagaimana cerita suksesnya dalam memimpin kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta untuk mencalonkan menjadi presiden. Beberapa rencana program keberhasilan Jokowi di kota Solo dan DKI Jakarta digunakan sebagai program yang sama untuk Pilpres. Namun tentu saja program-program keberhasilan tersebut dikemas dalam bentuk program tingkat nasional. Sehingga kata dia, masyarakat umum akan lebih mudah memahami, terutama masyarakat yang tinggal di kota Solo atau Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Jokowi. Berbeda dengan Prabowo, yang mana masih kurang pengalaman dalam memimpin suatu daerah. Walaupun Prabowo didukung lebih banyak partai besar, hal ini menyebabkan banyak pertanyaan yang muncul, seperti apa gaya kepemimpinannya Prabowo dalam memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Menurut Andika, sangat sedikit narasi yang bisa menggambarkan bagaimana institusi pemerintah melaksanakan tugas atau perintah lainnya yang diberikan pada masa kepemimpinan Prabowo nanti. Kemudian, Andika berkata hal lainnya yang masih mengganjal Prabowo dalam kasus hak asasi manusia atau HAM. Memang pengalamannya sebagai prajurit sebelumnya dalam hal isu HAM selalu dikaitkan ketika mantan prajurit mencoba maju dalam apapun jenis pemilihan umum. Hal itu memang biasa terjadi, setiap pendukung calon akan mencoba mencari nilai positif calonnya dan mencari nilai negatif calon pesaingnya. Namun tentu saja, isu HAM ini adalah isu yang sangat sensitif, terutama ketika pembahasannya dikaitkan dengan korban isu HAM tersebut. Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu juga meyakini Ganjar akan menang di Pilpres 2024 nanti.
Adian bahkan menyinggung deklarasi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden atau capres. Adian meyakini kunci kemenangan bukan hanya didukung dari banyak partai politik yang mendukung salah satu capres pada pemilu 2024. Adian menegaskan PDIP tak merasa prihatin meski Ganjar hanya diusung PDIP dan P3 sebab pada pemilu 2014 pasangan Joko Widodo Yusuf Kala juga tak banyak mendapatkan dukungan dari parpol di parlemen. Memang Ganjar tak perlu menjadi orang lain untuk mendapat cinta tulus dan kasih dari rakyatnya, karena dengan menjadi diri sendirilah Ganjar sudah bisa merasakan betapa dahsyatnya rasa sayang rakyat kepadanya. Ganjar bukanlah Prabowo yang senantiasa memasang topeng bergambar Jokowi di wajahnya demi membranding diri dan meraup simpati dari rakyat. Ganjar bukanlah Prabowo yang seolah-olah mempunyai dua kepribadian antara bengis dan lembut guna mendulang suara dari rakyatnya. Ganjar tidaklah sama seperti Prabowo yang selalu mengedepankan makarnya demi kekuasaan yang sifatnya efemeral atau sesaat. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Prabowo bikin ulah lagi, mau gunakan APBN selama 5 tahun untuk sekali pakai? Wah, bakal jadi ladang korup nih. Alutsista. Suatu hari tiba-tiba Pak Prabowo keluar dengan ide yang luar biasa sekali. Ide bahwa sebaiknya Kemhan, anggaran Kemhan itu diberikan 5 kali APBN sekaligus. Keluarkan dananya sekarang, dipakainya sekarang. Buat apa? Kata Ibu Koni itu. Supaya kita bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah sekarang ini, daripada kita dapat alutsista daripada dibelinya nanti 5 tahun lalu jauh lebih mahal sekarang saja. Ya untung ditolak sama Sri Mulyani. Itu ide yang tidak masuk akal. 5 APBN ya, anggarannya supaya dikeluarkan sekarang. Rencana pengadaan alutsista itu nilainya memang fantastis. 1.760 triliun rupiah. Itu bukan jumlah yang kecil ya. Jumlah itu lebih besar dari pendapatan negara kita tahun 2020 yang sebesar 1.700 triliun rupiah. Lah, apa mungkin kita harus keluarkan uang untuk belanja alutsista sedangkan pendapatan negara kita lebih sedikit dari belanjanya? Itu ibarat gaji kita cuma 5 juta rupiah, tapi istri memaksa beli tas seharga 6 juta rupiah. Nangis dompet kita. PT TMI ini baru didirikan tahun 2020 sebagai perusahaan dari Kementerian Pertahanan untuk urusan jual beli alat persenjataan. Nah, ini yang bikin kecurigaan. Seberapa capable-nya PT TMI yang baru berdiri tahun lalu untuk mengelola uang sebesar 1.760 triliun rupiah itu? Bahkan rekam jejak pengalaman pembelian senjata saja mereka belum ada sama sekali. Dan yang bikin curiga lagi, ternyata 3 dari 4 komisaris yang ada di PT TMI itu adalah orang Gerindra. Partai yang diketuai oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan kita sendiri. Ada apa ini? Kok bisa orang-orang partainya sendiri yang mengurusi jual beli senjata ini? Menteri Pertahanan orang Gerindra, Komisaris PT TMI juga orang Gerindra. Tapi uang buat beli senjata itu uang negara. Ini yang bikin publik jadi curiga. Kok kasar begitu sih permainannya? Nah, hanya Kementerian Pertahananlah yang dalam beberapa bulan terakhir itu melakukan pembelian yang sangat besar dengan anggaran pemeliharaan yang juga nggak kalah besar. Karena menurut Pak Jokowi, jangan sampai anggaran mencapai 29,7 triliun ini, nanti anggaran pemeliharaannya mencapai 21. Itu mahal lagi gitu. Nah, dalam beberapa bulan terakhir itu Polri, Kejaksaan Agung, BIN, setahu saya dalam berita-berita yang ada di media itu kan nggak ada pembelian yang luar biasa. Cuma Kementerian Pertahanan lah yang membeli pesawat-pesawat bekas dari Qatar yang harganya sangat-sangat mahal setara dengan harga barunya, padahal pesawat bekas. Ini fokus pernyataannya gitu karena. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Pegiat media sosial Denny Siregar heran dengan upaya manuver Prabowo. Sebab Prabowo memiliki niat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara selama 5 tahun untuk digunakan dalam 1 kali pakai. Hal itu dianggap aneh sebab bisa jadi disalahgunakan untuk kepentingan di luar Kemenhan.
Menurut pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, Prabowo memang sempat meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa anggaran APBN selama 5 tahun digunakan untuk sekali pakai, dengan alasan bisa mendapatkan alutsista yang lebih murah. Tapi oleh Sri Mulyani ditolak karena ditakutkan akan disalahgunakan tidak pada semestinya. Selain itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Karena sebelumnya Prabowo juga membuat geger telah menunjuk sahabatnya yang merupakan mejen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Majen TNI, Glenny Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh IR Harsusanto. Glenny sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, sedang Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia.